Pagi indah menyambut kertas di ruang ujian. Di balik ketekanan ada rasa bangga. Berjuang bersama untuk mengharumkan nama bangsa. Mereka tak kenal kata lelah. Di meja sederhana, mereka berdiskusi. Tak ada suara yang lebih tinggi dari yang lain. Donasi dan segala diskusi semua diusulkan, semua diterima. Musyawarah jadi jalan mereka. Allahu Akbar. Seruan dari rumah ibadah berkumandang. Tak ada yang sungkan, tak ada yang melarang. Semua mempersilahkan untuk makhluk ciptaannya bersembahyang. Rasa kemanusiaan yang tertanam dan tumbuh dalam kehidupan memancarkan kehangatan serta kepedulian dalam kebersamaan. Bantuan kecil yang diselimuti kasih begitu berarti dalam membangun harapan. Setiap uluran tangan adalah jembatan antara luka dan pemulihan. Di sanalah nilai kemanusiaan menemukan bentuk nyatanya, bukan sekedar kata, tetapi tindakan yang menguatkan sesama. Keberanian yang datang untuk mengakui kesalahan adalah wujud pertanggungjawaban dan siap memperbaiki segala keadaan. Inilah wajah keadilan sejati, bukan sekedar hukuman, tapi kesediaan menanggung akibat dan memulihkan yang terluka. Menurut saya, makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu, Pancasila itu sebagai pedoman, sebagai dasar mengatur kita dalam kehidupan bermasyarakat, terutama ya, supaya di Indonesia ini dalam kehidupan bermasyarakat selalu tercipta kerukunan, saling menghargai, menghormati, sekalipun ada begitu banyak perbedaan dalam segala aspek ya, baik itu agama, budaya, kan ya, etnis dan sebagainya. Nah, Pancasila inilah yang menjadi pedoman supaya kita tetap terjalin kerukunan di antara masyarakat. Seperti itu. Buat saya makna Pancasila harusnya tidak boleh bergeser ya, karena itu harusnya menjadi sesuatu yang sudah baku, pakem. Jadi seharusnya baik sebelum ataupun sesudah seharusnya tidak boleh bergeser. Namun mungkin ada yang bergeser bukan Pancasilanya tetapi oknum-oknumnya. Kalau bagi saya seperti itu. Oh iya, Ibu tadi bilang mengenai oknum-oknum yang menggeser nilai Pancasila di era globalisasi. Kalau boleh tahu contoh kasusnya seperti apa ya? Mungkin saya bisa ngasih contoh kasusnya seperti adanya oknum-oknum yang memprovokasi sehingga terjadinya pengerusakan terhadap rumah-rumah ibadah tertentu. Itu kan jelas sangat bertentangan dengan nilai Pancasila ya yang kita pegang di Indonesia ini. Itu salah satu contohnya. Yang kedua mungkin juga yang sekarang juga lagi viral nih ya, keluarkan kalimat Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu ya, sehingga terjadi demo di mana-mana. Seharusnya kan demo itu berlangsung secara damai gitu ya, tetapi kan karena oknum-oknum yang memprovokasi ini, yang mereka yang tidak menanamkan prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila, akhirnya ada tindakan-tindakan anarkis ketika demo itu dilakukan gitu, sehingga yang seharusnya tidak ada korban akhirnya ada korban. Seperti itu sih, mungkin itu contoh-contoh yang sederhana yang bisa kita lihat di akhir-akhir ini seperti itu. Jadi ketika sebelum era globalisasi dan sesudah era globalisasi akhirnya ada oknum-oknum yang membuat seolah-olah dalam tanda kutip makna Pancasila itu bergeser gitu, tetapi sebetulnya sesungguhnya tidak boleh bergeser gitu. Harus baku, harus tetap gitu, dan kita harus tetap menjunjung tinggi Pancasila walaupun kita hidup di tengah-tengah era globalisasi yang tidak bisa kita hindari juga seperti itu.
Ya, kalau bagi saya sebagai pemuka agama, yang pertama mungkin kita harus memberikan informasi dan juga memberikan masukan, wejangan gitu ya kepada umat gitu ya, supaya mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap selain yang pertama kan, yang utama jelas berpegang pada kitab sucinya masing-masing gitu ya, ajaran menurut kitab sucinya masing-masing. Yang kedua, Indonesia ini punya Pancasila. Jadi jelas kita pun juga harus mengajarkan kepada umat untuk tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan kecil, misalnya dalam keluarga gitu, bagaimana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita harus di dalam keluarga itu juga kita harus beribadah, bukan hanya saja di tempat ibadah, tetapi kan di dalam keluarga juga kita bisa beribadah. Kemudian mengajarkan bagaimana sopan santun terhadap orang tua gitu. Itu hal-hal kecil ya, mulai dari lingkungan keluarga. Mungkin kalau semakin meluas dalam lingkungan sekitar, kita mungkin belajar tetap bergotong royong dengan lingkungan sekitar ya, untuk entah itu kerja bakti atau apapun. Kemudian juga mengajarkan untuk selalu bertenggang rasa gitu. Toleransi itu harus tetap ditingkatkan, harus tetap dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan gitu ya, supaya ketika aliran-aliran sesat ini datang masuk gitu ya, karena kan kita tidak bisa membatasi, apalagi sekarang di era globalisasi ini kan, media sosial itu kan, teknologi itu kan berkembang dengan pesat gitu, sangat mudah sekali untuk mengaruhi terutama mungkin generasi-generasi muda ya bagi saya, karena generasi muda ini adalah generasi yang paling gampang untuk dipengaruhi. Nah jadi dengan kita juga sebagai pemuka agama harus memberikan ilmu pengetahuan, wawasan yang cukup untuk supaya generasi-generasi yang saat ini ada di era globalisasi ini bisa memfilter mana yang memang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, mana yang tidak, sehingga ketika dimulai dari kerohanian masing-masing ya, dengan berbagai macam agama yang ada di Indonesia, itu kita bisa memfilter dan bisa menjaga supaya aliran sesat ini tidak mempengaruhi, karena yang saya tahu aliran-aliran sesat ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya perpecahan gitu ya. Mungkin kalau mungkin awalnya hanya di perpecahan di agama-agama tertentu, tapi kalau misalnya itu sudah mulai meluas kan bisa juga mempengaruhi persatuan secara keseluruhan di masyarakat Indonesia.